Kekaisaran Jerman Wilhelm II versus Kekaisaran Rusia Nicholas II. Perang di Ukraina mestinya tidak terjadi begitu saja. Perang ini adalah ledakan konflik terpendam sejak awal abad ke-20 antara Barat dan Rusia. Dan menjadi kian bersemangat setelah Uni Soviet pecah menjadi 15 negara, Barat menginginkan lebih. Rusia sebagai salah satu negara pecahan Uni Soviet, ingin dipecah lagi menjadi 20 negara kecil. Ini semua diawali pada awal abad ke-20, sebelum Perang Dunia Pertama, saat Eropa Tengah sangat tidak stabil. Dua kekuatan bentrok di dataran besar ini. Di barat, bertampuk kuasa Kekaisaran Jerman dan Austro-Hungaria, di timur, bertahta Kekaisaran Rusia. Warga Eropa Tengah diundang untuk memilih pelindung mereka, lantaran perbatasan antara dua kekuatan itu berkali-kali berubah dan tidak ada yang tampak final. Namun, Kekaisaran Rusia tetap diblokir selama beberapa abad, meninggalkan rakyatnya dalam situasi ketidaktahuan dan kesengsaraan total. Sementara, Kekaisaran Jerman tumbuh menjadi pusat ilmiah utama dunia dan berkembang dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar intelektual Eropa Tengah memilih untuk mendukung Jerman daripada Rusia. Selama Perang Dunia Pertama, Kemenlu Jerman dan Austro-Hungaria meluncurkan operasi rahasia bersama, membentuk Liga Rakyat Alogenik Rusia, Liga der Fremdvolker Russlands, LFR. Mereka merekrut banyak intelektual tingkat tinggi untuk menggerakkan Liga. Tujuan Liga adalah memecah belah Kekaisaran Rusia dengan menciptakan gerakan separatis. Liga ini juga meminta Amerika Serikat, yang tidak memasuki perang sampai tahun 1917, untuk ikut membebaskan orang-orang Rusia yang ditindas. Dmytro Dontsov, pendiri gerakan Nasionalisme Ukraina Bersatu, kini dikenal sebagai neo-Nazi, mendukung gerakan ini dan bahkan menjadi antek setia. Di Berne, Swiss dia menerbitkan Bulletin des Nationalités de Russie, media anti-Rusia dalam bahasa Prancis. Amerika Serikat versus Uni Soviet. Setelah Perang Dunia Kedua pecah, Dinas Rahasia OSS, kemudian menjadi CIA, mengorganisir pemindahan para pemimpin anti-komunis dari Rusia ke dunia ketiga dan melatih mereka sebelum diselundupkan di berbagai pemerintahan yang berbeda. Amerika mendirikan Liga Anti-Komunis Rakyat Asia, Asian People's Anti-Communist League, di Taiwan semasa Chiang Kai-shek, kemudian Liga Anti-Komunis Dunia, World Anti-Communist League WAL, dengan merekrut mantan Perdana Menteri Nasionalis Ukraina Bersatu, Yaroslav Stetsko. Organisasi rahasia yang bermarkas di Taiwan ini dinamai Liga Dunia untuk Kebebasan dan Demokrasi pada tahun 1990. Karena itu bukan kebetulan jika perang di Ukraina diikuti oleh provokasi di Taiwan, karena ini adalah perpanjangan logis dari strategi ini. Nasionalis Ukraina Bersatu melawan Federasi Rusia. Nasionalis Ukraina Bersatu Dmytro Yarosh di Ternopol, Ukraina Barat, pada tahun 2007 semasa pemerintahan Viktor Yushchenko, mendirikan Front Anti-Imperialis, sebuah organisasi yang bertujuan untuk meledakkan Federasi Rusia berkeping-keping. Jika upaya tahun 1910-an gerakan Kekaisaran Jerman dan bertumpu pada Perang Dingin dan anti-komunisme, maka operasi ketiga untuk menghancurkan Rusia ini menggunakan gerakan kaum jihadis. Tokoh Islam Ichkeria, Ceknya, Doku Umarov, yang seharusnya hadir di Ternopol, gagal meninggalkan Rusia, tetapi terpilih sebagai wakil presiden organisasi tersebut. Front Jihadis bikinan Dmytro Yarosh di Crimea, Adgia, Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Karachayevo-Cherkessia dan Osetia mulai bergerak. Dmytro Yarosh dan kaum nasionalis Ukraina bertempur di Chechnya bersama Imarah Islam Ichkeria melawan Rusia, 1994 hingga 1996. Pada saat itu, pers Barat justru mengampanyekan gerakan pembebasan nasional dan mengabaikan penerapan hukum syariah cita-cita Doku Umarov. Forum Rakyat Merdeka Rusia. Hari ini tulisan-tulisan Dontsov menjadi bacaan wajib 120.000 tentara milisi nasionalis Ukraina Bersatu dan di sana Dmytro Yarosh menjadi penasihat Panglima Tentara Ukraina. Dengan sponsor tak dikenal mungkin BND Dinas Rahasia Jerman, CIA Amerika, Mi-6 Inggris, AW Polandia, PSB Lituania, dan SB Ukraina di Praha, pada 23 dan 24 Juli 2022, menyelenggarakan Forum Rakyat Rusia Merdeka, Free Nations of Russia.
Tampaknya SBU enggan untuk berpartisipasi dan inilah salah satu alasan yang membuat Amerika merekomendasikan agar Presiden Volodymyr Zelensky memberhentikan direkturnya. Ungkapan "rakyat merdeka" juga digunakan oleh nasionalis Ukraina Bersatu, digerakkan oleh ekonom Ukraina Lev Dobryansky. Pria ini mendirikan National Captive Nations Committee bersama Presiden Dwight Eisenhower dan Yaroslav Stetsko, kemudian berpartisipasi dalam pembentukan Liga Anti-Komunis Dunia. Putrinya, Paula Dobryansky, memainkan peran sentral dalam aparat propaganda Menteri Luar Negeri dan kantor berita Thomson Reuters. Dia kelak menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan global dalam pemerintahan Presiden George W. Bush. Tetapi, Presiden Donald Trump menolak pengangkatannya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan politik. Forum Rakyat Rusia Merdeka menggunakan argumen penentuan nasib sendiri rakyat untuk membenarkan pendapat memecah Rusia menjadi 20 negara kecil. Setelah pembubarannya, Uni Soviet membebaskan 15 negara bagian yang terpisah, termasuk Federasi Rusia. Muncul ide untuk memperluas partisi ini, kali ini dengan membuat sekitar 20 status tambahan negara baru yang tadinya menjadi bagian negara Rusia. Ini tidak hanya akan menciptakan negara-negara baru di Kaukasus, tetapi juga mengubah peta Siberia, untuk menerobos Cina dari belakang. Ketika muncul reaksi di dalam keutuhan Rusia, istilah Barat Timur, diubah menjadi Utara Selatan. Rakyat-rakyat yang ingin dibebaskan oleh Dinas Rahasia Barat tidak pernah punya keinginan untuk meninggalkan Federasi Rusia, kecuali Chechnya, yang hari ini damai menjadi salah satu republik di Federasi Rusia. Di sini sekali lagi, bukan kebetulan bahwa tentara Rusia mengutamakan operasi militer khusus melawan Nazi Ukraina di Donbas, yang dikenal sebagai nasionalis Ukraina Bersatu, menjadi pasukan Chechnya sebagai ujung tombak. Ini adalah cara Rusia untuk mengingatkan bahwa Rusia memenuhi tuntutan Chechnya setelah dua perang yang mengerikan di antara mereka. Demikian pula, Presiden Republik Chechnya, Ramzan Kadyrov, menyerukan rakyatnya untuk membalas dendam atas campur tangan Ukraina di dalam negeri Chechnya di masa lalu. Pada 15 Agustus 2022, Presiden Vladimir Putin, yang sangat menyadari strategi Barat ini, mengumumkan diadakannya konferensi anti-Nazi sedunia di Moskow.